You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez terbuka. Ternyata ini penyebab sulitnya tampil maksimal di MotoGP 2026. Awal musim MotoGP 2026 menjadi fase yang tidak mudah bagi Marc Marquez. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu secara terbuka mengakui bahwa dirinya masih bergelut dengan proses adaptasi, baik dari sisi fisik maupun teknis. Kepindahannya ke Ducati memang sempat memunculkan ekspektasi besar, namun realitas di lintasan menunjukkan bahwa perjalanan menuju performa puncak tidak sesederhana yang dibayangkan. Marquez kini harus menjinakkan Desmosedici GP26, motor yang dikenal buas namun sangat kompetitif. Di sisi lain, kondisi fisiknya juga belum sepenuhnya pulih usai menjalani operasi bahu. Kombinasi dua faktor ini menjadi tantangan tersendiri bagi sang juara dunia 8 kali dalam mengawali musim baru. Meski begitu, secercah harapan tetap terlihat, terutama saat ia tampil di MotoGP Amerika 2026. Dalam balapan tersebut, Marquez merasa memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di barisan depan. Ia bahkan mampu menjaga ritme balapan dengan konsisten, sesuatu yang menjadi indikator penting bahwa potensinya belum benar-benar hilang. Saya merasa punya kecepatan yang bagus di sana dan bisa mempertahankan laju tersebut sepanjang balapan, ungkap Marquez dengan nada optimis. Namun, balapan tidak hanya soal kecepatan. Berbagai faktor eksternal turut memainkan peran besar dalam menentukan hasil akhir. Salah satunya adalah hukuman long lap penalty yang harus ia jalani. Penalti tersebut secara signifikan mempengaruhi posisinya di lintasan, memaksanya kehilangan waktu berharga yang sulit untuk dikejar kembali. Tak hanya itu, Marquez juga harus menghadapi duel sengit dengan para rival kuat seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Pertarungan di tengah lintasan itu membuatnya semakin kehilangan momentum. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, selisih waktu sekecil apapun bisa menjadi pembeda antara podium dan posisi di luar tiga besar. Kalau saja tidak kehilangan waktu karena penalti, dan saat berduel dengan Bagnaia serta Bastianini, mungkin saya bisa ikut bertarung dengan Fabio Di Giannantonio di depan. Jelasnya. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa tipisnya margin persaingan di MotoGP saat ini. Marquez sadar bahwa dirinya masih memiliki kecepatan, tetapi berbagai detail kecil justru menjadi penghalang terbesar. Lebih jauh lagi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu menegaskan bahwa masalah yang ia hadapi tidak sepenuhnya berasal dari motor. Ia dengan jujur mengakui bahwa performanya sendiri belum mencapai level terbaik. Ini adalah pengakuan yang menunjukkan kedewasaan seorang atlet sekaligus refleksi dari proses panjang yang tengah ia jalani. Motor memang punya peran besar, tetapi saya juga harus mengakui bahwa performa saya sendiri masih belum maksimal. Bukan hanya soal motor, saya juga masih berusaha menemukan bentuk terbaik saya, ujarnya. Dalam dunia balap, kepercayaan diri dan koneksi dengan motor menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang pembalap bisa saja mengendarai motor terbaik, tetapi tanpa feeling yang tepat, performa maksimal tetap sulit dicapai. Hal inilah yang tampaknya sedang dialami Marquez saat ini. Adaptasi dengan Ducati bukan hanya soal memahami karakter motor, tetapi juga soal mengubah gaya balap yang selama ini melekat pada dirinya. Selama bertahun-tahun bersama Honda, Marquez dikenal dengan gaya agresif dan penuh risiko. Namun, Ducati memiliki karakter berbeda yang menuntut pendekatan lebih halus dan presisi. Di tengah proses tersebut, Marquez tetap berusaha menjaga keyakinannya. Ia percaya bahwa peluang untuk kembali bersaing di papan atas masih terbuka lebar. Kunci utamanya, menurut dia, terletak pada start yang lebih baik dan konsistensi di lap-lap awal. Dari evaluasi beberapa balapan terakhir, kalau saya bisa memulai dengan 3 lap awal yang kuat, peluang untuk menang itu tetap ada, tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Marquez tidak kehilangan mental juaranya. Ia masih memiliki determinasi tinggi untuk kembali ke puncak meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah. Namun demikian, waktu tidak berpihak sepenuhnya. Awal musim adalah fase krusial dalam perebutan gelar juara dunia. Jika tidak segera menemukan ritme terbaik, Marquez berpotensi kehilangan momentum penting yang bisa berdampak pada klasemen akhir.
MotoGP 2026 masih panjang dan segalanya masih bisa terjadi. Dengan pengalaman, mentalitas juara, serta dukungan tim kuat seperti Ducati Lenovo Team, peluang Marquez untuk bangkit tetap terbuka. Namun satu hal yang pasti, ia harus segera menemukan keseimbangan antara adaptasi teknis dan kebangkitan performa pribadi. Jika berhasil melewati fase sulit ini, bukan tidak mungkin Marc Marquez akan kembali menjadi ancaman serius bagi para rivalnya. Dan ketika itu terjadi, MotoGP 2026 bisa berubah menjadi panggung kebangkitan seorang legenda yang belum habis. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Andrea Dovizioso soal kesulitan Marc Marquez pada balapan MotoGP Amerika Serikat. Masalahnya serius. Awan mendung belum juga beranjak dari perjalanan Marc Marquez bersama Ducati di musim MotoGP 2026. Harapan besar yang sempat mengiringi kepindahannya ke tim pabrikan Italia itu, kini perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Di tengah sorotan tajam publik dan tekanan performa, satu suara datang dari mantan rivalnya, Andrea Dovizioso, yang justru mengungkap sisi paling mengkhawatirkan dari kondisi sang juara dunia. Bagi para penggemar MotoGP, seri MotoGP Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas seharusnya menjadi panggung kebangkitan Marquez. Sirkuit yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai halaman belakangnya itu pernah memberinya dominasi luar biasa, termasuk 7 kemenangan yang mengukuhkan statusnya sebagai Raja Austin. Namun, akhir pekan lalu justru menghadirkan cerita yang jauh dari ekspektasi. Sejak sesi latihan bebas pertama, tanda-tanda kesulitan sudah terlihat jelas. Sebuah crash keras di tikungan 10 pada FP1 menjadi pembuka akhir pekan yang kelam. Insiden tersebut bukan hanya mengganggu ritme balapnya, tetapi juga memperlihatkan bahwa Marquez belum sepenuhnya nyaman dengan motornya, atau lebih tepatnya, dengan kondisi fisiknya sendiri. Masalah berlanjut ke sprint race. Dalam upaya memaksimalkan performa, Marquez kembali kehilangan kendali bagian depan motornya. Insiden tersebut membuatnya bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio dan berujung pada hukuman long lap penalti. Situasi semakin sulit ketika pada balapan utama ia harus memulai dari posisi ke-11 akibat penalti tersebut. Meski berjuang keras, ia hanya mampu finish di posisi ke-5. Hasil yang terasa hambar bagi pembalap dengan standar setinggi dirinya. Namun yang paling mengejutkan bukanlah hasil balapannya, melainkan pengakuan jujur dari Marquez sendiri. Tanpa menyalahkan motor Desmosedici GP26 yang ia tunggangi, pembalap asal Spanyol itu dengan tegas menyatakan bahwa masalah utama ada pada dirinya. Sebuah pernyataan langka dari sosok yang selama ini dikenal selalu mampu menemukan solusi di atas lintasan. Disinilah analisis tajam Dovizioso menjadi semakin relevan. Mantan pembalap yang pernah bertarung sengit dengan Marquez dalam perebutan gelar dunia itu melihat adanya sesuatu yang lebih dalam dari sekedar penurunan performa biasa. Menurutnya, apa yang dialami Marquez bukan hanya soal adaptasi atau kepercayaan diri, melainkan keterbatasan fisik yang berpotensi permanen. Dovizioso menyoroti dampak dari kecelakaan parah yang dialami Marquez pada MotoGP Mandalika 2025, yang memaksanya menjalani operasi pada bahu kanan. Cedera tersebut menurutnya telah meninggalkan bekas yang tidak mudah disembuhkan sepenuhnya. Bahkan ia menyebut bahwa kondisi tersebut mungkin telah mencapai titik di mana pemulihan total bukan lagi sesuatu yang realistis. Austin adalah bukti paling nyata, kira-kira menjadi inti dari pandangan Dovizioso. Di lintasan yang seharusnya menjadi tempat Marquez bersinar, justru terlihat jelas bahwa ia tidak lagi mampu membuat perbedaan signifikan. Bagi seorang pembalap dengan insting dan agresivitas seperti Marquez, kehilangan sedikit saja kemampuan fisik bisa berdampak besar, terutama di level kompetisi setinggi MotoGP. Pengakuan dari pihak tim semakin memperkuat gambaran tersebut. Manajer Ducati Davide Tardozzi mengungkap bahwa Marquez sempat curhat mengenai kesulitan mengendalikan motor dengan kondisi bahunya yang belum pulih sepenuhnya. Dalam balap motor modern, di mana setiap detail teknis dan fisik sangat menentukan, keterbatasan kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Situasi ini juga mendapat perhatian dari legenda MotoGP, Alex Barros. Ia memperkirakan bahwa Marquez masih membutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk benar-benar pulih.
Namun seperti yang sering terjadi dalam dunia olahraga elit, proses pemulihan tidak pernah linier. Justru 10% terakhir yang menentukan apakah seorang atlet bisa kembali ke performa puncak adalah bagian paling sulit. Ditambah lagi penggunaan ban Michelin generasi terbaru yang lebih agresif menuntut kondisi fisik yang prima, terutama pada bagian bahu dan lengan. Gaya balap Marquez yang eksplosif dan penuh resiko kini justru menjadi tantangan tersendiri karena tubuhnya belum mampu sepenuhnya mengimbangi tuntutan tersebut. Kini narasi tentang Marquez perlahan berubah. Jika sebelumnya publik bertanya kapan ia akan kembali menang, kini pertanyaan yang muncul jauh lebih mendasar. Apakah fisiknya masih mampu membawa dirinya kembali ke puncak? MotoGP bukan hanya soal keberanian dan talent, tetapi juga tentang kesiapan tubuh menghadapi tekanan ekstrim di setiap tikungan. Jika di Austin saja ia kesulitan, maka seri-seri berikutnya akan menjadi ujian yang jauh lebih berat. Perjalanan musim 2026 bagi Marc Marquez bukan lagi soal mengejar podium, melainkan tentang melawan batas dirinya sendiri, sebuah pertarungan yang seringkali jauh lebih sulit daripada menghadapi rival di lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Carlo Pernat kesal lihat Ducati di MotoGP 2026. Dukung Marc Marquez, perbaiki motormu. Kiprah Carlo Pernat kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik tajam terhadap performa Ducati Corse di awal musim MotoGP 2026. Sosok yang dikenal vokal itu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya melihat tim asal Italia tersebut gagal menunjukkan dominasinya. Padahal dalam beberapa musim terakhir, Ducati kerap menjadi kekuatan utama di lintasan. Musim ini, situasi berubah drastis. 3 seri awal MotoGP 2026 justru menjadi periode yang sulit bagi Ducati. Dari 6 pembalap yang mereka turunkan di berbagai tim satelit maupun tim pabrikan, tidak satu pun mampu meraih kemenangan. Bahkan lebih memprihatinkan, hanya 1 podium yang berhasil diamankan. Hasil yang jelas jauh dari ekspektasi tim sekelas Ducati. Satu-satunya secercah harapan datang dari Fabio Di Giannantonio yang finish di posisi ketiga pada balapan di MotoGP Brazil 2026. Namun hasil tersebut belum cukup untuk menutupi performa keseluruhan tim yang terlihat kehilangan arah. Sementara itu, sorotan terbesar justru tertuju pada bintang utama mereka, Marc Marquez, yang hingga kini belum mampu menyentuh podium sama sekali. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, justru tampak kesulitan beradaptasi dengan motor Desmosedici GP26. Pernat menilai ada 2 faktor utama yang menjadi akar permasalahan. Kondisi fisik Marquez yang belum sepenuhnya pulih, serta performa motor yang dinilai belum kompetitif. Masalah terbesar ada pada bintang mereka sendiri, ungkap Pernat. Ia menyoroti bagaimana Marquez masih terlihat menahan rasa sakit, bahkan kerap memegangi bahunya saat berada di grid sebelum balapan dimulai. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi performa seorang pembalap yang sangat mengandalkan kekuatan fisik dan kepercayaan diri saat menaklukkan motor berkecepatan tinggi. Namun, Pernat tidak sepenuhnya menyalahkan Marquez. Ia justru menegaskan bahwa Ducati harus segera berbenah, terutama dari sisi teknis. Motor Desmosedici GP26 dinilai belum mampu memberikan kenyamanan dan performa optimal bagi para pembalapnya. Hal ini semakin terlihat jelas ketika dibandingkan dengan performa rival mereka. Di sisi lain, Aprilia Racing justru tampil menggila di awal musim. Tim tersebut sukses menyapu bersih 3 kemenangan dari 3 seri pembuka melalui performa impresif Marco Bezzecchi. Motor RSGP yang mereka kembangkan tampak jauh lebih kompetitif, baik dari segi kecepatan, stabilitas, maupun kemudahan dikendarai. Dominasi Aprilia ini semakin mempertegas betapa Ducati sedang mengalami penurunan performa. Padahal sebelumnya, Ducati dikenal sebagai tim dengan teknologi paling maju dan motor paling cepat di lintasan lurus. Kini keunggulan tersebut seakan memudar, tergantikan oleh konsistensi dan keseimbangan yang dimiliki Aprilia. Pernat pun menegaskan bahwa Ducati harus segera mengambil langkah tegas jika tidak ingin tertinggal lebih jauh. Ia menyarankan agar tim benar-benar fokus memberikan dukungan penuh kepada Marquez, sembari memastikan kondisi fisiknya pulih sepenuhnya.
Selain itu, Di Giannantonio juga dinilai layak menjadi tumpuan, mengingat performanya yang relatif paling stabil sejauh ini. Saya berharap lebih dari Di Giannantonio, tetapi jelas masalah utamanya ada pada motor. Dia justru menjadi pembalap terbaik Ducati saat ini. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa potensi masih ada, namun belum didukung oleh perangkat yang memadai. Lebih lanjut, Pernat menekankan bahwa Ducati tidak bisa hanya mengandalkan nama besar atau pengalaman pembalap. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, faktor teknis menjadi penentu utama. Tanpa motor yang kompetitif, bahkan pembalap sekaliber Marquez pun akan kesulitan bersaing di barisan depan. Beruntung bagi Ducati, musim masih panjang. Mereka memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan pengembangan sebelum seri berikutnya digelar. Balapan keempat, yakni MotoGP Spanyol 2026, akan berlangsung di sirkuit Jerez Angel Nieto pada 24–26 April 2026. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu trek teknis yang menuntut keseimbangan motor, sehingga bisa menjadi ujian penting bagi Ducati. Jika mampu melakukan perbaikan signifikan sebelum balapan tersebut, bukan tidak mungkin Ducati kembali ke jalur persaingan. Namun jika tidak, dominasi Aprilia bisa semakin sulit dihentikan, dan Ducati berpotensi kehilangan momentum di awal musim. Situasi ini menjadi ujian besar bagi manajemen Ducati Corse. Mereka dituntut untuk bergerak cepat, mengambil keputusan strategis, dan memastikan semua elemen tim bekerja secara maksimal. Dukungan terhadap pembalap, pengembangan motor, hingga strategi balapan harus berjalan selaras. Pada akhirnya, seperti yang ditegaskan Carlo Pernat, kunci kebangkitan Ducati terletak pada dua hal, yakni memastikan Marc Marquez kembali dalam kondisi terbaiknya, serta menghadirkan motor yang mampu bersaing di level tertinggi. Tanpa itu, ambisi untuk kembali berjaya di MotoGP 2026 hanya akan menjadi angan-angan semata. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your